Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh dengan saya Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Anak-anakku, pada video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membahas tentang tegangan permukaan. Dan agar pembelajaran ini efektif, maka kita semua harus bersungguh-sungguh belajarnya. Dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pastinya kalian pernah melihat nyamuk bisa terapung di permukaan air atau pernah melakukan kegiatan meletakkan silet atau klip kertas di atas permukaan air. Nah, mengapa nyamuk, silet, dan jarum itu tidak tenggelam? Padahal menurut Archimedes seharusnya tenggelam karena massa jenis nyamuk, silet, dan klip kertas lebih besar dari air. Nah, mengapa demikian? Ya, hal ini disebabkan karena adanya gejala tegangan permukaan pada fluida. Berdasarkan konsep tegangan permukaan untuk zat cair tertentu, luas permukaan yang mungkin adalah berupa bola. Seperti peristiwa yang terjadi pada tetesan air di ujung daun, tetesan raksa di atas permukaan yang licin, air di atas daun talas, seluruhnya berbentuk bola. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi tegangan permukaan. Nah, bagaimana terjadinya tegangan permukaan yang dimaksud? Ayo kita pelajari di video pembelajaran fisika kali ini. Anak-anakku sekalian, perhatikan ilustrasinya. Di dalam sebuah wadah terdapat zat cair. Kita tahu bahwa zat cair tersebut terdiri dari molekul-molekul zat cair. Molekul-molekul di dalam suatu fluida akan selalu mengalami gaya tarik-penarik dengan molekul sejenisnya. Gaya ini disebut dengan gaya kohesi. Namun, molekul-molekul yang sangat dekat dengan permukaan lebih banyak mengalami gaya ke bawah. Akibatnya, permukaan zat cair akan cenderung mengkerut dan membentuk permukaan sekecil mungkin dan akan mengalami tegangan. Untuk selanjutnya disebut dengan tegangan permukaan. Atau analoginya bisa kita membayangkan jika sebuah bola karet ya, ditarik dari kanan, dari kiri, dari depan. Maka karet bagian belakang itu akan mengeras. Nah, demikian juga pada fluida. Maka sebuah molekul ditarik oleh molekul yang sejenisnya dari kanan, kiri, dan dari bawah, maka bagian atasnya akan mengeras. Dan selanjutnya disebut dengan tegangan permukaan. Anak-anakku sekalian, masih ingat nggak kalian ketika masa kanak-kanak kita sangat senang bermain dengan gelembung sabun. Agar lebih mudah dalam menggunakannya, kita menggunakan kawat yang dililit dan dibentuk misalnya berbentuk lingkaran. Lalu kawat itu kita celupkan ke dalam larutan sabun dan kemudian kita meniupnya. Sebenarnya yang kita lakukan semasa kanak-kanak itu telah memenuhi konsep fisika, yaitu tentang tegangan permukaan. Nah, jadi apa sih tegangan permukaan itu? Nah, ketika kita bermain dengan gelembung sabun, lalu kita celupkan kawatnya ke dalam air sabun, nah apa yang kita lihat? Setelah diangkat itu apa yang kita lihat? Ya, yang kita lihat adalah lapisan gelembung sabun. Dan itulah yang disebut dengan tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan merupakan sebuah lapisan tipis atau sebuah lapisan film pada zat cair. Ya,
Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk memahami lebih jauh mengenai tegangan permukaan, kalian coba perhatikan ilustrasi tersebut. Terdapat sebuah analisis percobaan yang sangat penting. Sebuah kawat kecil yang panjangnya L terapung di atas permukaan zat cair. Jika pada kawat bekerja gaya F yang tegak lurus terhadap kawat dan terletak pada permukaan zat cair, maka tegangan permukaan yang untuk selanjutnya disebut dengan gamma didefinisikan sebagai gamma sama dengan gaya tiap satuan panjang kawat. Atau secara matematis ditulis gamma sama dengan F per L. Berikutnya, analisis penting lainnya adalah sebuah kawat berbentuk huruf U yang terbalik dengan jarak antara kakinya L dan sebuah kawat lurus sepanjang L yang kedua ujungnya dililitkan membentuk cincin kecil, lalu dimasukkan ke dalam kawat U. Tanpa bantuan apa-apa, kawat lurus itu akan jatuh karena akibat gaya berat yang dimilikinya. Jika keduanya dimasukkan ke dalam larutan sabun dalam sebuah bejana dan oleh kita dengan hati-hati dikeluarkan, maka kawat lurus tidak akan jatuh karena tertahan oleh lapisan tipis dari air sabun tersebut. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa kawat lurus itu tidak terjatuh karena lapisan tipis air sabun itu memiliki tegangan permukaan yang menghambat terjatuhnya kawat lurus. Tegangan permukaan didefinisikan dalam kasus ini sebagai gaya tiap satuan panjang kawat, yaitu yang berarti bahwa tegangan permukaan zat cair adalah energi pada tiap satu satuan panjang. Angka 2 muncul karena kawat U terdapat 2 permukaan. Nah, demikian penjelasan tentang analisis dari tegangan permukaan. Nah, tentunya kalian bertanya, peristiwa apa sih yang merupakan penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga kita perlu mempelajarinya. Kalian tentunya sering melakukan kegiatan mencuci baju dan tentunya tidak terlepas dari penggunaan deterjen. Deterjen adalah campuran dari berbagai bahan-bahan turunan minyak bumi. Untuk mendapatkan hasil cucian yang bersih, air harus masuk ke serat kain. Nah, karena air memiliki tegangan permukaan yang sangat besar, maka air sulit masuk ke serat kain. Untuk menurunkan tegangan permukaan air, caranya dengan menambahkan deterjen. Sehingga butiran-butiran air akan hancur dan air akan meresap masuk ke dalam serat kain. Hal ini memudahkan kotoran keluar dari serat kain. Nah, jadi fungsi deterjen di sini adalah untuk menurunkan tegangan permukaan air. Karena kalau tegangan permukaannya besar, sulit masuk ke dalam serat kain. Kalau tegangan permukaannya kecil, maka mudah masuk ke dalam serat kain sehingga mudah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di serat kain. Nah, dengan tegangan permukaan yang besar yang dimiliki oleh air, maka muncullah produsen-produsen deterjen yang tujuannya tadi untuk menurunkan tegangan permukaan air. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Dari percobaan yang dilakukan para ahli, diperoleh tabel nilai tegangan permukaan untuk beberapa jenis fluida. Nampak bahwa perubahan suhu menyebabkan perubahan nilai tegangan permukaan. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, mencuci dengan air panas lebih mudah bersih daripada dengan air yang dingin. Kita lihat di dalam tabel di sini ada cairan benzena, karbon tetraklorida, etanol, gliserin, raksa, minyak zaitun, air sabun,
Lalu air dengan berbagai nilai suhu dan tegangan permukaannya kalau kita amati semakin panas suhu air tersebut, maka tegangan permukaannya semakin kecil. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang tegangan permukaan berbagai macam fluida. Nah, sampai kita di ujung pembahasan materi tentang tegangan permukaan. Sekarang kita membahas soal yang berkaitan dengan tegangan permukaan. Contoh soalnya adalah sebatang kawat berbentuk U, kawat kecil AB bermasa 0,3 gram dipasangkan pada kawat tersebut. Selanjutnya, kawat tersebut dicelupkan ke dalam larutan sabun. Lalu diangkat sehingga terbentuk lapisan sabun pada kawat tersebut. Setelah itu, tampak bahwa kawat AB mengalami gaya tarik ke atas. Agar kawat AB seimbang atau diam, maka pada kawat AB digantungkan benda bermasa 0,2 gram. Jika panjang kawat AB 10 cm dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per skor kuadrat, tentukanlah tegangan permukaan lapisan sabun tersebut. Kita bahas soalnya ya. Baik, marilah kita bahas penyelesaian dari soal tadi. Nah, di sini di dalam penyelesaiannya kita coba amati dulu gaya-gaya yang bekerja pada kawat U tersebut. Pertama, gaya yang bekerja adalah gaya F. Gaya F ini muncul karena pada kawat AB bekerja tegangan permukaan dari lapisan sabun. Kemudian muncul WB. WB adalah gaya berat beban yang digantung pada kawat AB. Kemudian WK. WK adalah gaya berat dari kawat AB. Nah, karena di sini kawat AB-nya dalam keadaan diam atau seimbang, maka besar gaya F itu nanti sama dengan WK plus WB, dan WK adalah MK dikali G, WB adalah MB dikali G. Dengan memasukkan besaran-besaran yang diketahui, kita memperoleh nilai gayanya adalah 49 kali 10 pangkat min 4 Newton. Maka tegangan permukaan yaitu F per D dengan D-nya adalah 2L karena di sini terdapat dua permukaan dari lapisan sabun. Maka diketahui akhirnya gamma atau tegangan permukaan adalah 2,45 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Demikian. Nah, anak-anakku sekalian, kita telah sampai di penghujung pembahasan tentang tegangan permukaan ini. Di sini ada lembar kegiatan peserta didik tentang tegangan permukaan. Nanti kalian silahkan kerjakan lembar kegiatan peserta didik ini dengan sungguh-sungguh, lalu ditulis hasilnya dan dikumpulkan di Google Classroom. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan semua bisa mengambil hikmah dan mengerti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.